Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Wahyu Hadi Nugroho, NIM 205231172 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau yang dikenal sebagai VOC. Perjanjian ini ditandatangani pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti ini sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di sebuah desa Janti. Dalam pelafalan Belanda ia disebut sebagai Iyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Tugu Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa Geger Pecingan ternyata belum mereda. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam redakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan tersebut. Terkait hadiah tersebut, pangeran mengeluhkan keadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Batavia pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tidak jadi milik oleh Mangkubumi. Namun, adanya luas tanah yang tidak seimbang menimbulkan berbagai konflik. Salah satu, pangeran merasa tidak adil dalam pembagian tanah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Secara tertutup kering melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi untuk mengamankan daerah operasionalnya. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksanakan. Nota tersebut berisi bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Surat pernyataan itu disampaikan Mangkubuwono III kepada Gubernur Jenderal Fok Jacob Nossel. Kesepakatan ini mendorong perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian ini merupakan sebuah pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal sebagai palihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Pringalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Pada tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atau atribut-atribut keraton, yaitu keris yang jadi pusaka raja itu diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga putra Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755,
Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah terjadinya perang selama bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi lagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Akan tetapi, terbelahnya Jawa tersebut tidak seketika pasca perjanjian diganti. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lainnya Surakarta dengan Jogja adatnya pun hanya sedikit membedakan antara penampilan adatnya, keris, tata bahasa. Perjanjian diganti yang tidak merinci pembagian wilayah menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagian secara sengaja diacak. Pembagian wilayah yang acak kemungkinan dilakukan dengan sengaja, yang bertujuan untuk menimbulkan konflik selanjutnya. Keterbelahan Jawa ini tidak berhenti dengan cepat. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stanhope Raffles dari Kerajaan Inggris, tanah Jawa terbagi menjadi 4 dengan model yang berbeda dan berupa ragam. Kesultanan Yogyakarta juga terbagi menjadi pakualaman. Pada masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara Kesultanan Yogyakarta termasuk pakualaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian cerita sejarah perjanjian ganti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.